Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan kali ini ada Mas Erwin Mulyadi kembali. Ya. Kita akan bahas tentang suatu lensa yang sangat menarik ya, terutama untuk teman-teman yang menggunakan kamera mirrorless Fujifilm X System. Ya, karena Tamron baru-baru ini mengeluarkan lensa yang ini sangat fleksibel juga ya, 17-70 mm f2.8. Oke, kita langsung saja mulai dengan melihat desain fisiknya dan bagaimana fiturnya. Ya, lensa Tamron 1770 ini sebenarnya lensa yang didesain untuk APS-C. Itu pertama ya yang kita mesti tahu. Dan lensa semacam ini sebetulnya sudah dibuat sama Tamron itu setahun yang lalu nih. Oh ya? Tapi untuk mount Sony. Nah, Dan reviewnya sudah ada juga. sudah ada juga, kita udah pernah buat juga. Dan waktu kita dapat info dari pihak Tamron kalau akan ada lensa yang untuk Fuji, ya kita juga antusias ya, ingin menantikan kayak apa nih. Dan akhirnya datang juga nih lensa ini. Kebetulan kita ada Fuji XS10, kita pasangkan aja untuk dicoba. Memang lensa Tamron 1770 ini, dia keistimewaannya adalah bukaannya f2.8 konstan ya. Di semua focal lensanya dia bisa 2.8. Kemudian ada fitur VC-nya yang artinya dia punya stabilizer optik di lensa. Dan itu buat sebagian kamera Fuji menjadi lebih penting lagi karena banyak juga kan Fuji yang tidak ada IBIS-nya. Dan ada motor fokus RXD, nanti kita akan bahas apa kelebihannya. Tapi kalau dari nama dulu nih, kita lihat namanya dulu, DI3A. Nah ini info aja, jadi DI3 itu menunjukkan lensa ini untuk mirrorless. Nah A-nya itu menunjukkan dia untuk APS-C. Jadi kalau di Sony, ini jadi penting karena jangan sampai kita pasang yang A di yang full frame misalnya. Karena itu kan ya nanti sensornya nggak dapat semua gambar ya. Tapi yang di Fuji jadi agak lucu karena DI3A ini ya memang di Fuji kan semuanya APS-C ya. Nggak ada yang full frame maksudnya. Jadi nggak usah khawatir, lensa ini akan kompatibel di semua kamera Fuji yang APS-C gitu. Betul. Nah kita langsung mulai tinjau fisiknya ya secara umum. Lensa ini memang ya harus kita akui sedikit agak kelihatan panjang ya, kurang lebih 15 cm. Dan memang akan memanjang lagi kalau kita putar ke 70. Kemudian dari desain masih termasuk enak sih dilihatnya. Bobotnya juga lensanya aja 525 gram. Cukup ya sedang lah ya, berat enggak tapi ringan juga tidak bisa dibilang ringan. Nah kemudian yang saya suka di belakang ini ada karetnya nih. Jadi untuk mencegah seperti debu atau cairan untuk masuk ke dalam sela-selanya. Dan juga kalau dari fisik tidak ada tuas apa-apa ya. Jadi misalnya on-off-nya VC atau AF/MF ini tidak ada. Jadi semua pengaturan setting ya nantinya melalui kamera gitu. Betul. Kalau ring fokus ya ini ada manual fokus yang play by wire ya atau focus by wire yang akan butuh kameranya harus nyala dulu baru dia bisa manual fokus. Terus dia juga membonuskan ini sebuah hood yang ya ini penting loh ya walaupun fungsinya kelihatannya buat hiasan. Kadang orang tinggal atau bahkan dipakai tapi dibalik. Kalau bisa jangan, ini tetap dipasang ke depan aja untuk melindungi dan juga mencegah flare gitu. Iya, saya senang karena sudah include jadi kita tidak perlu beli terpisah lagi kan langsung bisa dipakai juga. Oke, kita langsung aja cerita bagaimana pengalaman dan kualitas gambarnya. Kebetulan saya dan Mas Erwin sudah mencoba lensa ini di body Fuji untuk berbagai jenis fotografi. Karena lensa semacam ini kita pikir cocok banget untuk berbagai jenis fotografi, bukan hanya satu jenis fotografi saja. Ya? Iya, range-nya itu sangat banyak bisa dipakai untuk macam-macam bikin foto banyak hal ya. Karena dia bisa dari 17 sampai 70 mm. Dan kalau teman-teman itu familiar dengan ekuivalensi ke full frame, itu kurang lebih adalah 25 mm sampai sekitar 100 mm. Itu ada focal length yang biasanya orang gunakan untuk travel karena untuk landscape cukup lebar, untuk foto-foto detail misalnya untuk foto makanan itu dan kemudian foto arsitektur juga Kalau kita lihat sesuatu yang jauh, kita mau ambil
detailnya lebih jelas. Nah, kita bisa zoom, dan hebatnya lagi tentunya dia constant aperture, artinya dari 17 mm sampai 70 mm kita bisa dapatkan f2,8, sesuatu yang cukup mewah untuk lensa zoom. Nggak banyak lensa yang bisa constant f2,8, artinya juga di tempat yang gelap teman-teman masih bisa menggunakan ISO yang lumayan rendah, dan ada bonusnya lagi, bokehnya. Bokehnya itu. Nah, mungkin Mas Erwin sambung nih, gimana pengalaman dan kualitas gambarnya dari... Iya, ya tentunya saya setuju ya, bukaan besar itu sangat membantu, misalnya kita foto di keadaan kurang cahaya atau ingin dapat latar belakang yang lebih blur gitu kan. Betul. Tapi ya memang betul juga lensa ini multipurpose, kita udah coba untuk banyak kebutuhan. Saya juga sempat ambil foto ya seperti landscape lah, di pagi hari ada danau dan langit yang biru, itu dapat luas juga karena ekuivalen 25 mili, artinya ini lebih wide dari 28 kan. Iya. Gitu itu, dan hasil optiknya juga sangat ya bisa dibilang mencukupi gitu, ketajamannya oke ya, di bukaan terbesarnya juga dia udah tajam gitu. Walaupun ya pasti ya kalau kita stop down misalnya kayak f4 pasti akan lebih tajam lagi. Tapi setidaknya kita nggak usah menghindari memilih f2,8-nya, baik itu di 17 milinya yang paling wide-nya atau di 35. Saya juga coba di 35, itu juga di f2,8-nya udah tajam gitu. Nah, jadi banyak foto yang bisa kita coba dengan f2,8, nggak usah misalnya ragu-ragu nih pilih f2,8-nya gitu. Betul. Nah, tapi ya memang kalau dipikir-pikir lensa-lensa dengan range kayak gini kan sebenarnya cukup banyak juga pilihannya ya. Maksudnya orang kan memang karena banyak foto pakai fokal dari 18 sampai 50 lah. Nah, tapi kelebihan dia kan bisa lebih dikit di atas 50, yaitu bisa sampai 70. Jadi 70-nya ini juga menarik nih buat kita bahas. Daripada ganti lensa gitu, mendingan ya tetap pakai lensa ini bila kita mau mencapai 70. Di 70 itu ketajamannya memang tidak setajam pas di 17 atau di 35. Tapi masih bisa diterima, menurut saya ketajamannya masih cukup lah gitu. Dan memang wajar yang namanya lensa zoom, biasanya kalau kita pentokin atau zoomnya kita maksimalkan, itu ada penurunan sharpness sedikit. Itu hal yang masih relatif umum ya. Untuk lensa konsumer ya, kita bedakan sama misalnya lensa kelas yang profesional gitu. Betul, ya, karena kadang-kadang kita perlu agak sedikit zoom lebih dari 50 mm untuk kebutuhan misalnya close up portrait atau detail. Nah, ini bisa dan kemudian bokehnya juga saya lihat benar setuju sama Mas Erwin bahwa sangat mulus juga dengan f2,8 di APS-C kita tetap bisa mendapatkan bokeh atau gradasi dari tajam dan enggaknya. Itu kelihatannya mulus banget dan kelihatan lebih profesional ya, beda dengan hasil misalnya pakai handphone misalnya. Iya, jadi walaupun sensor di APS-C gitu ya, anggaplah misalnya nggak seperti full frame, tapi kemampuan separasi bokehnya ya udah bagus sekali gitu, maksudnya dibandingkan sama sensor yang kecil atau handphone gitu kan. Betul. Dan lensa ini untuk resolving detail, untuk sensor Fuji ini lumayan tinggi 26 megapiksel. Ekstran tanpa lopas, dan saya lihat secara resolusinya detail-detailnya tertangkap dengan baik di segala focal length dan juga di bukaan terbesar. Cuman bedanya kalau saya bandingkan dengan lensa-lensa fix yang high end, ya bedanya kalau lensa ini kontrasnya nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu pop up gitu. Hanya itu aja sih perbedaannya, dan ya mungkin bisa diatasi dengan sedikit kita kontrasin di Lightroom. Di editing. Ya, dipertajam sedikit, di kontrasin supaya kesan pop up-nya lebih dapat. Itu yang impresi saya. Selain itu, soal lensa yang dengan focal length yang cukup fleksibel seperti ini, bagaimana tentang distorsinya nih Mas Erwin? Oh iya, oke. Distorsi itu juga banyak orang sebetulnya ingin tahu. Terutama kalau ada lensa yang ya mencakup focal wide angle ya. Dan ya memang yang namanya lensa wide di 17 misalnya, itu ada sedikit barrel ya. Barrel itu ya jadi bagian yang paling ujung dia akan mengalami sedikit melengkung. Tapi ya itu bukan hal yang gimana, maksudnya lensa lebar memang begitu. Biasanya kita bisa koreksi di editing ya. Lagi-lagi editing bisa membantu hal-hal yang bisa diatasi melalui editing yang menjadi sifat lensa.
Tapi selain distorsi juga yang kita masih catat di 2,8 karena ini juga termasuk diameternya cukup kecil ya, 67 mili ya. Jadi memang akan ada sedikit vignette gitu. Ya vignette itu kalau kita pakai f4 sih dia udah nggak kelihatan gitu. Jadi masih relatif oke dengan menggunakan editing sedikit ya, sudah kelihatan perfect ya. Iya, daripada didesain lensa yang perfect banget tapi besar gitu ya, dan tentunya tidak praktikal buat traveling atau juga jadi berat kayak gitu. Nah, tadi Mas Erwin juga singgung tentang sistem autofokusnya RXD ini. Nah, bagaimana menurut Mas Erwin tentang kinerjanya? Iya, namanya dulu ya, RXD itu kalau udah ditulis di lensa Tamron itu kita bolehlah bayangkan ini sebagai lensa yang punya motor fokus yang berkualitas tinggi lah, yaitu cirinya dia cepat, keduanya juga silent gitu. Jadi ya biasanya kalau udah ditulis RXD, waktu saya mencoba sih memang tidak pernah kaget gitu. Pasti performanya sama ya, tinggal ya bagaimana algoritma atau kehebatan kamera yang sedang dipasangkan. Kan ada kamera yang memang face detection-nya bagus, ada yang titik fokusnya banyak. Dan S10 ini juga punya kemampuan autofocus yang bagus juga. Jadi RXD-nya saling melengkapi lah. Kalau dalam praktikalnya tentunya autofokusnya cepat, kemudian juga tidak hunting kalau video ya, ini juga penting. Kita bisa coba misalnya untuk benda yang tiba-tiba muncul dalam sebuah scene gitu, kamera akan langsung pindah fokus ke benda itu ya dengan cara yang enak gitu, nggak tiba-tiba atau hunting atau bagaimana. Jadi smooth lah, cocok buat orang yang beli lensa ini misalnya emang niatnya untuk bikin konten video kayak gitu kan. Ya soalnya zoom yang bukannya konstan itu juga sangat membantu sekali untuk content creation video. Nah selain fokus, satu lagi yang saya ingin cerita juga VC-nya ya. Jadi VC-nya ya kalau kita coba di kamera ini, saya sampai 1/4 detik di 70 mili dia masih tajam. Wow. Jadi itu udah cukup jauh tuh stopnya gitu. Itu bisa, 4-5 stop itu sekitar 4-5 stop. Dan bagi yang ingin tahu misalnya, kan di Fuji ini ada yang tipe ini ya, kan ada sensor shift stabilizer. Di Tamronnya juga ada VC. Ya anggaplah misalnya lensa Fuji, lensa yang ada OIS-nya misal. Itu bagaimana ya, ternyata setelah dicoba tidak ada isu, maksudnya bukan terus mereka malah jadi saling mengganggu, enggak ya, malah mereka saling bekerja sama, jadi ya anggaplah dua-duanya menjadi double gitu stabilisasinya. Gitu. Iya, sepertinya Fuji memang sudah memberikan license yang penuh ya kepada Tamron, jadi bisa jadi kompatibilitasnya benar-benar. Iya, karena kalau enggak bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan protokol yang berbeda ya gitu kan. Dan autofokusnya juga sangat smooth ya, padahal ada ini isu. Bukan lensa Fuji ya. Itu yang mesti kita tahu juga sebetulnya. Iya, salah satu kelebihan khusus juga dari lensa ini selain yang disebutin tadi, yaitu dia bisa fokus cukup dekat, lumayan. Jadi di 17 mm dia bisa fokus kurang lebih 19 cm, dan kalau di 70 mm dia 40 cm. Itu udah tergolong oke banget. Jadi kalau teman-teman foto makanan atau subjek-subjek yang rada kecil nih, teman-teman mau close focus gitu, itu masih oke meskipun belum dalam teritori makro. Oh iya, tentunya ya. Kalau makro ada lensanya lagi tuh. Iya, ya tapi kan? Bisa close up sedekat itu udah lumayan sekali. Gitu. Lumayan sih untuk itu. Nah, jadi menjadikan lensa ini sangat fleksibel. Nah, teman-teman yang mungkin lagi mempertimbangkan lensa ini, tentunya mungkin melirik-lirik juga nih lensa-lensa yang alternatifnya, Mas Erwin. Seperti di sistem kamera Fujifilm kan ada 18-55 mm, f/28 sampai 4. Nah, perbedaannya adalah memang lensa Fuji itu lebih kecil, tapi bukanya tidak konstan dan tidak sampai 70 mm. Tidak sampai 70. Sama juga dengan lensa Fuji 16-55 mm yang aperture-nya konstan, tapi 2,8. Iya, tapi dia juga tidak sampai 70 mm. Jadi kesimpulannya, teman-teman yang mungkin cocok banget untuk membeli atau menggunakan lensa ini adalah memang sering banget suka untuk lebih telefotonya seperti antara 50 sampai 70 mm. Dan lensa ini adalah yang paling bagusnya pilihan itu. Dan dalam 2,8 ya. Iya, dan juga konstan aperture-nya yang itu yang 70 mm f2,8 ya, ekuivalen 100 mili itu juga
bahkan bisa dipakai untuk banyak foto orang juga kan gitu. Iya, dan harga dari lensa ini sudah ada yaitu sekitar 11 juta rupiah. Dan juga jangan lupa lensa ini bukan hanya tersedia untuk Fuji, tapi juga untuk Sony E-mount yang APS-C. Demikian apa yang kita bisa sharing ya tentang lensa Tamron 1770 mm untuk Fujifilm. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Jangan lupa selalu dukung Info Fotografi dengan like dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye!